Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana pengolahan untuk perekaman data dengan menggunakan tools Microsoft Excel, yang dimana kita ketahui bahwa Microsoft Excel ini adalah tools yang paling sering digunakan dan tools yang cukup sederhana dalam mengelola data. Pada praktikum kali ini, kalian semua juga akan diberikan satu file Excel yang akan kalian manfaatkan dalam melakukan praktikum ini. Oke, langkah pertama dalam praktikum ini kita diarahkan untuk menambahkan data pada sheet Paris dengan mengikuti skenario berikut. Bagian yang pertama, Highland House dan Hiri Model masing-masing membeli barang dengan kategori eksterior, yaitu 4x8 seeding, 1x4x8, dan cedar seeding, masing-masing sebanyak 20 buah. Selama 5 hari, Highland House membeli barang yang sama setiap harinya, sedangkan Hiri Model membeli selama 3 hari. Oke, dari skenario ini kita ketahui ada dua proyek, yaitu Highland House dan Hiri Model yang melakukan pembelian barang dengan kategori eksterior dan 3 item. Item yang pertama itu 4x8, item kedua 1x4x8, dan item ketiga ada cedar seeding. Yang dimana masing-masing setiap item ini jumlah yang dibelinya itu adalah 20 buah. Untuk si Highland House sendiri, dia membeli barang yang sama selama 5 hari. Dan untuk si Hiri Model selama 3 hari. Oke, kita akan praktekkan untuk menambahkannya ke dalam sheet-nya. Untuk nama proyeknya itu adalah Highland House dan Hiri Model. Jadi untuk namanya bisa langsung kita kopikan dari baris yang sudah ada di atasnya. Oke, tadi yang pertama adalah Highland House. Jadi proyek Highland House ini ownernya itu adalah Elizabeth Barnaby. Kita kopikan lagi. Untuk nomor teleponnya juga sama, kita kopikan. Oke. Jadi ketiga kolom ini adalah data yang sepaket, data untuk proyek ini. Data untuk proyek Highland House-nya. Untuk kolom berikutnya ini adalah data dari barang yang dibeli. Oke, kolom ini adalah kolom kategori. Di skenario-nya tadi dikatakan bahwa kategori yang dibelinya itu adalah kategori eksterior. Oke, kita tuliskan eksterior. Kemudian jumlah barang yang dibelinya itu ada 20. Jadi kita menuliskannya per item, bukan dijumlahkan ketiga itemnya. Oke, item pertama tadi ada 4x8. Oke, untuk jumlahnya juga bisa dikopikan dari atas. Oke. Kemudian kolom ini adalah penyedia barangnya, supplier, dan yang sampingnya ini adalah diskonnya. Jadi langsung dikopikan saja. Oke, di sini kita sudah menambahkan item pertama yang dibelinya. Lanjut lagi untuk item kedua. Jadi selesaikan dulu barang-barang yang dibeli oleh si Highland House-nya. Oke, yang kedua, karena project yang sama, pastinya ownernya yang sama dan nomor teleponnya juga sama gitu. Jadi kita langsung kopikan, kategorinya juga eksterior, kuantitasnya 20 untuk item kedua, namun nama itemnya pastinya berbeda, karena item yang berbeda. 1x4x8. Untuk harganya dan penyedia serta diskonnya dikopikan saja dari atas. Oke, item kedua yang dibelinya sudah ditambahkan. Lanjut lagi dengan item ketiga. Kategorinya eksterior, jumlahnya 20 juga. Terus cedar seeding. Kita kopikan juga dengan data yang berikutnya. Oke, ini adalah pembelian barang yang dilakukan Project Highland House pada hari pertama. Kalau di skenarionya, si Highland House ini membeli barang yang sama dengan jumlah yang sama selama 5 hari. Itu artinya kita akan menambahkan data ketiga baris ini sebanyak 5 kali, yang artinya 5 hari. Tapi kita tidak langsung menuliskannya ke bawah sebanyak 5 kali gitu.
karena di hari pertama itu kan si Hiri model juga melakukan pembelian terhadap barang yang sama. Jadi kita harus menuliskan untuk baris si Hiri model lagi. Oke, ini kita kopikan saja datanya di baris atas. Dan untuk nama project si Hiri model itu adalah Ralph dan Gary New. Lengkap dengan nomor teleponnya. Oke. Dia melakukan barang yang sama dengan yang dibeli oleh Highland House. Jadi 20 4 kali 8. Ini datanya juga sama. Ini item pertama. Ada 2 lagi item yang sama, gitu kan? Jadi ini kita kopikan saja. Untuk item 2, untuk item ketiga. Jadi karena datanya juga sama, kita bisa kopikan langsung dari si bagian Highland House-nya. Selesai pembelian hari pertama untuk Highland House dan Harry Model. Ini masih hari yang pertama. Oke, untuk hari kedua dan hari ketiga, kita akan copy. Untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oke, kenapa berhenti? Karena si Harry modelnya ini hanya melakukan pembelian selama 3 hari. Untuk keempatnya, dia tidak membeli untuk hari keempat. Hari keempat itu yang membeli hanyalah si Highland House-nya. Jadi ini kita copy, 1. Ini hari keempat, hari kelima. Oke. Selesai untuk skenario yang pertama. Kita sudah menambahkan pembelian barang yang dilakukan oleh Highland House selama 5 hari dan Harry Model selama 3 hari. Oke, bisa kita lihat datanya. Oke, kalian nanti akan praktekkan di laptop kalian masing-masing. Oke, untuk yang kedua, Highland House dan Harry Model masing-masing membeli barang dengan kategori interior, yaitu doors dan doors handle set, masing-masing sebanyak 10 buah. Selama 10 hari, Highland House membeli barang yang sama setiap harinya, sedangkan Harry Model selama 8 hari. Untuk skenario B ini persis sama dengan yang di bagian A, bedanya mereka membeli kategori interior dan itemnya pastinya berbeda karena kan sudah kategori yang berbeda gitu. Kategorinya ada doors dan doors handle set, yang dimana masing-masing item ini dibeli sebanyak 10 buah. Terus si Highland House-nya membeli selama 10 hari barang yang sama. Dan untuk si Harry sendiri membeli selama 8 hari. Oke, mungkin ini sudah bisa ditambahkan karena persis sama dengan yang di bagian A. Bagian C, Baker Model membeli semua barang yang sudah pernah dibeli oleh Highland House masing-masing 10 barang. Oke, ya, berdasarkan skenario ini, kita ketahui bahwa si Highland House itu ada melakukan 2 kali proses pembelian. Yang pertama di skenario A, yang kedua itu ada di skenario bagian B. Di bagian A, si Highland House-nya membeli barang yang kategorinya eksterior dengan 3 item, 4x8, 1x4x8, dan cedar seating. Terus di bagian B, si Highland House-nya membeli lagi barang dengan kategori interior, dan itemnya ada doors dan doors handle. Jadi, si Baker Model ini akan membeli barang semua yang sudah dibeli oleh si Highland House. Maka barang yang dibeli si Baker Model itu adalah yang pertama kategori eksterior dengan item 4x8. Terus kategori yang sama juga yaitu eksterior, item 4x8 kali 4x8. Terus ada item ketiga yaitu cedar siding. Itu untuk baris ketiganya. Yang keempatnya itu ada kategori interior, yaitu item doors. Terus yang baris kelimanya ada kategori interior dengan door handle. Oke, untuk C juga bisa ditambahkan sendiri karena persis sama juga dengan yang di A dan B. Bedanya dia membeli barang yang sudah dibeli Highland House, tidak didefinisikan langsung di bagian C-nya gitu.
Oke, untuk bagian A selesai ya. Untuk bagian B, bagian 2, asumsikan Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk memelihara data pada Excel tersebut. Lakukan perubahan pada sheet yang diberikan. Oke, untuk nomor 2 ini, sheet yang kita gunakan itu masih sama, yaitu sheet yang part list. Yang ini. Oke. Bagian A, Anda mendapat kabar bahwa Elizabeth Mernabi mengubah nomor teleponnya menjadi 554448999872 dan Anda harus mengubah data pada sheet tersebut. Oke, sebelumnya kita lihat untuk baris Elizabeth Barnaby. Oke, Elizabeth Barnaby sendiri adalah pemilik proyek dari Highland House. Ponnya itu adalah buntut 1 kan, 9871. Kita diminta untuk mengubah ponnya ini menjadi buntut 2, 9872. Oke. Jadi kita akan 59872. Oke. Jadi seberapa banyak baris yang dimiliki yang dibuat untuk si Elizabeth Barnaby, sebanyak itu juga kita melakukan perubahan data pada ponnya gitu. Misalnya ini yang kedua lagi. Oke. Ini mungkin bisa dilanjutkan. Oke, jelaskan bagaimana Anda melakukannya. Oke, ini nanti kalian akan jelaskan di laporan praktikumnya. Yang ketiga, berapa baris data yang harus Anda perbaiki. Nah, artinya kalian akan menghitung berapa baris data yang akan kalian ubah, yaitu pon dari si Elizabeth Barnaby. Yang bagian D, misalkan Elizabeth Barnaby sudah melakukan pembelian sebanyak 1000 kali. Apabila beliau kembali mengubah nomor teleponnya ke nomor semula, berapa baris yang harus Anda ganti? Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mengubahnya? Yang pastinya ada 1000 baris yang akan kita ubah, yaitu dari buntut 2 menjadi buntut 1, karena tadi kan kita sudah ganti ke buntut 2. Terus di bagian D, kita disuruh lagi untuk mengubahnya ke nomor yang semula, yang buntut 1 tadi. Oke. Jika kalian menemukan kesulitan dalam mengubahnya, bisa dituliskan di dalam praktikumnya dan jelaskan kenapa kalian bisa mengalami kesulitan tersebut. Bagian E, apakah ada kemungkinan Anda melakukan kesalahan ketika melakukan perubahan tersebut? Pikirkan dan tuliskan kesalahan yang mungkin terjadi. Petunjuknya, pikirkan bahwa jumlah baris data keseluruhan bisa mencapai 5000 baris. Oke, maksud pertanyaannya adalah seperti ini. Ini data masih sampai 43 baris, ya kan? Jadi di skenario-nya bayangkan ini data ada 5000 baris dan kita disuruh mengubah salah satu data, contohnya tadi mengubah nomor handphone dari Elizabeth Barnaby yang awalnya buntut 1 menjadi buntut 2 gitu. Kira-kira ada kesulitan, kira-kira kalian akan mengalami kesalahan nggak ketika kalian disuruh melakukan perubahan itu dengan membayangkan data itu sebanyak 5000 baris gitu. Jika menurut kalian ada pastinya akan melakukan kesalahan, bisa dituliskan juga di dalam laporannya. Oke. Itu untuk yang nomor 2. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Perhatikan sheet part list kolom item deskripsi. Oke, masih untuk sheet yang sama, tapi kolomnya kolom item deskripsi. Oke, item description. Apakah panel 20 ampere sama dengan apakah panel 200 ampere sama dengan 200 ampere panel? Atau apakah ini sesuatu barang yang berbeda atau hanya penamaan saja yang berbeda? Apabila Anda diminta untuk menampilkan pembelian dengan item description tentang panel 200 ampere, yang mana yang akan Anda tampilkan dan mengapa? Oke, kita bisa lihat di kolom item description ini ada item yang namanya itu 200 ampere panel dan panel 200 ampere. Oke, ini coba kita bold. Oke.
200 ampere panel dan panel 200 ampere. Kira-kira menurut kalian ini barang yang sama kah atau mungkin memang barang yang berbeda? Jika ini barang yang sama, mungkin karena penulisannya saja yang salah gitu kan. Tapi kalau ini barang yang berbeda, jika itu menurut kalian, kenapa gitu? Oke, bisa dijawab di laporannya, dituliskan apakah itu barang yang sama atau barang yang berbeda. Lanjut dengan nomor 4. Misalkan Anda tahu bahwa satu penyedia barang supplier menawarkan 20% diskon, tetapi Anda belum melakukan pembelian atau pemesanan barang dari supplier tersebut. Di manakah Anda akan menyimpan informasi diskon tersebut? Petunjuknya menambah kolom atau membuat sheet baru kah? Oke, untuk sheet part list ini kan, ini adalah data-data pembelian barang yang dilakukan oleh project gitu. Jadi ini data yang sudah melakukan pembelian gitu. Kalau di skenarionya tadi dikatakan semisal kalian belum melakukan pembelian atau pemesanan gitu, tapi kalian mengetahui ada diskon. Itu misalnya untuk 15 watt breakers ini yang kategori elektrikal, kita tahu dia ada diskonnya misalnya 50% gitu. Kira-kira data itu gimana kalian buat? Karena ini kan sheet yang berisi untuk data yang sudah melakukan pembelian gitu. Kira-kira data diskon tadi kita buat di sheet ini lagi kah dengan menambahkan kolom yang baru misalnya di sini, atau mungkin menambahkan sheet yang baru gitu. Kira-kira mana yang akan kalian pilih? Ya, dan jelaskan juga alasannya kenapa gitu, kenapa kalian misalnya harus menambah sheet yang baru untuk menyimpan datanya, atau kenapa juga kalian harus menambahkan satu kolom yang baru di sheet ini. Oke, itu untuk nomor 4. Setelah kita mencoba langkah 1 dan langkah 4 tadi, kita akan dapat mengetahui atau memahami kemungkinan masalah yang timbul ketika kita melakukan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Misalnya, ketika kita mengubah nomor telepon dari seseorang tadi, yaitu si Elizabeth Barnaby, yang datanya disimpan dalam beberapa baris. Misalnya tadi kan ada 1000 baris. Kita akan mengubah datanya itu sebanyak 1000 kali gitu. Yang pastinya kita akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin akan terjadi kesalahan dalam menulis gitu. Karena data yang sampai 5000 baris atau 1000 baris gitu ya. Oke, namun permasalahannya itu di sini ada dirangkum dua permasalahan. Yang pertama yaitu redundansi, yang artinya ada data yang sama yang dimasukkan secara berulang. Kita bisa lihat yang pertama tadi skenarionya itu adalah menambahkan data ke dalam sheet ini. Oke. Tadi ada Highland House dan Hiri Model yang melakukan pembelian selama 5 hari dan 3 hari. Si Highland House ini kan membeli barang yang sama selama 5 hari. Yang pastinya data yang kita masukkan adalah data yang sama selama 5 kali. Dan untuk si Hiri Model juga adalah data yang sama sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 5 ada 15 kali gitu kan. 15 kali kita memasukkan data yang sama. Gitu. Itu artinya data yang redundan, memasukkan yaitu informasi yang selalu dimasukkan secara berulang-ulang. Itu adalah data yang redundansi. Itu salah satu masalah dari Microsoft Excel. Yang kedua, permasalahannya itu adalah multiple things. Yang artinya ini satu baris itu menyimpan berbagai data. Jadi ini kan satu baris nih. Baris pertama ini menyimpan data nama proyeknya. Yang kedua itu nama owner dari public project. Terus yang ketiga itu handphone dari si ownernya. Kolom keempat itu kategori dari barang yang dibeli. Kemudian dilanjut dengan jumlah barang yang dibeli.
terus item yang dibeli dari kategori tersebut, harga dari barangnya, penyedia dari barangnya, dan diskon yang diberikan ketika melakukan pembelian. Jadi satu baris ini terdiri dari data-data yang berbeda gitu. Kita bisa lihat untuk kolom 1 ini, 2 dan 3 mungkin ini adalah data yang sepaket untuk si projectnya. Kemudian dari sini sampai sini adalah dari si barang yang dibeli, yaitu kategorinya, jumlahnya, item, dan harganya, dan juga diskonnya, ya kan? Terus di tengahnya, di sheet ini juga ada kolom yang menyimpan data dari si penyedia barang yang dibelinya, gitu. Jadi banyak data dalam satu baris, gitu. Yang pastinya kalau kita melakukan penambahan data, kita harus tahu secara lengkap secara satu barisnya gitu, karena kalau kita tidak mengetahui secara lengkap kita akan kesulitan untuk mengisi. Misalnya kita mau mengisi, misalnya Highland House membeli barang kategori eksterior yang jumlahnya 5. Nah, misalnya kita mendapatkan informasi seperti itu, coba kita tuliskan Highland House yang namanya tadi Elizabeth. Oke, untuk fontnya kita ambil dari sini. Membeli barang yang kategorinya interior ya, interior dengan jumlahnya 5. Oke. Kalau kita dikasih informasi seperti ini, kita tidak bisa melanjutkan ke kolom berikutnya karena kita nggak diberitahu item apa yang dibeli di dalam kategori interior ini. Gitu. Itu adalah salah satu masalah juga di dalam Microsoft Excel. Gitu. Oke. Nah, di sini juga ada dituliskan, hal ini menyebabkan apabila kita hendak menyimpan baris data pada list tersebut, maka data untuk semua tema tersebut harus lengkap, yaitu sebuah proyek yang dimiliki oleh seseorang dan telah melakukan pembelian barang di suppliernya. Oke, bisa diperhatikan nanti, dicoba gitu ya. Oke, kedua masalah di atas yaitu redundansi tadi dan multiple teams menimbulkan kendala pada pengelolaan data seperti ketika suatu data harus dihapus, diperbaharui, atau penambahan data baru. Untuk lebih memahami penjelasan di atas, bukalah sheet advisor assessment. Sheet ini menyimpan data lengkap dari dosen wali serta mahasiswanya. Oke, agar kita lebih paham terkait masalah dari redundansi dan multiple teams ini, kita akan coba melakukan update, delete, dan insert pada sheet yang berbeda lagi. Oke, ini sheet advisor assessment. Oke, sekali lagi sheet ini tadi berisi data tentang dosen dan anak walinya. Yang pertama bagian update. Horan tidak lagi dialokasikan sebagai advisor. Oke, Horan tidak lagi dialokasikan sebagai advisor karena harus melakukan studi ke Eropa. Horan digantikan oleh rekannya Johnson. Apa yang harus Anda lakukan pada data sebelumnya dan jelaskan tahapan-tahapan Anda melakukan perubahan tersebut. Oke, Horan ini adalah seorang dosen, ya kan? Dosen. Oke, dari sheet ini kita ketahui si Horan memiliki 2 anak wali. Oke, yaitu David Jackson dan Vanessa Kyle, ya kan? Dikatakan si Horan ini melanjut ke Eropa, jadi dia digantikan oleh rekannya si Johnson. Maka kita harus mengganti namanya ini menjadi si Johnson, banyak 2 kali, ya kan? Terus kita ketahui departemennya si Johnson itu adalah biologi. Terus untuk nomor konnya juga kita harus ganti. Terus untuk kantornya juga kita harus ganti. Begitupun, oke, untuk student number dan student name-nya kita nggak ganti karena yang berganti itu adalah dosen walinya, gitu. Oke, yang perlu kalian jawab itu apa yang harus Anda lakukan pada data sebelumnya dan jelaskan tahapan-tahapan Anda melakukan perubahan tersebut. Oke, dari yang barusan kita praktekkan, yang kita lakukan pada data sebelumnya yaitu yang pertama itu mencari baris yang menyimpan data dari si Horan.
kemudian kita menghapusnya, kemudian kita mengganti dengan data si Johnson. Oke, itu yang kita lakukan pada sebelumnya dan merupakan tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam melakukan perubahan tersebut. Oke, itu kira-kira untuk yang bagian A. Bagian B, tuliskan kendala yang mungkin Anda hadapi ketika melakukan pembaruan data apabila data pada sheet ini menyimpan nama advisor untuk semua mahasiswa. Asumsikan jumlah mahasiswa 1000 orang. Oke, ini misalnya ada datanya 1000 orang gitu. Oke, kita bawa ke bagian A. Misalnya untuk si Horan itu ada 1000 baris gitu, ada 1000 anak wali. Dan dia tadi diminta untuk digantikan oleh si Johnson, maka akan ada 1000 baris data yang harus kita ganti. Oke. Pada saat kita mengganti 1000 baris itu, menurut kalian ada nggak kendala ketika kita melakukannya? Gitu. Oke, lanjut bagian delete. Setiap dosen pasti selalu menjadi dosen penasehat advisor untuk satu atau lebih mahasiswa. Oke, si Horan tadi contohnya dia memiliki 2 mahasiswa. Advisor Bu hanya memiliki 2 mahasiswa yang beliau advise. Ternyata kedua mahasiswanya melakukan pelanggaran yang menyebabkan keduanya drop out. Data kedua mahasiswa yang di-advise oleh Leo harus dikeluarkan dari list. Apa yang harus Anda lakukan pada data sebelumnya dan jelaskan tahapan-tahapan Anda melakukan perubahan tersebut. Oke. Yang pertama kita harus melihat baris mana yang menyimpan data untuk si dosen Bu. Oke, ini ada dosen untuk Bu. Ini kita hapus boldnya. Oke, ada 2 anak walinya. Yang katanya anak walinya ini melakukan pelanggaran, jadi data anak walinya ini harus dihapus dari sheet-nya. Ingat, yang dihapus itu adalah data dari kedua mahasiswanya. Data kedua mahasiswa yang di-advise oleh U harus dikeluarkan dari list. Yaitu Sheila Benson dan Stephen Jonas. Oke. Ini bisa dijawab. Apa yang harus Anda lakukan pada data sebelumnya? Sama seperti yang di bagian update tadi. Oke. Yang ke bagian B, tuliskan kendala yang mungkin Anda hadapi ketika menghapus data dengan kondisi seperti di atas. Tuliskan masalah yang mungkin timbul ketika Anda sudah menghapus data tersebut. Oke, maksudnya kondisi yang di atas itu adalah kondisi yang di bagian update. Kondisinya yaitu, misalnya jumlah mahasiswanya ada 1000 orang. Misalnya ada 1000 orang untuk si dosen Bu. Dan 1000 orang ini melakukan pelanggaran sehingga mereka harus di drop out gitu, maka akan ada 1000 baris yang harus kita hapus. Kira-kira ada nggak kendalanya? Ya, pertanyaan yang sama. Bagian 3, yaitu bagian insert menambah data. Pada pertengahan semester diterima 5 mahasiswa pindahan dari Indonesia dengan data sebagai berikut. Oke, ada 5 orang mahasiswanya. Yang jadi pertanyaannya, kelima mahasiswa tersebut belum memiliki advisor. Apa yang harus Anda lakukan pada data sebelumnya untuk menambahkan kelima data mahasiswa tersebut dan jelaskan tahapan Anda melakukan perubahan tersebut. Oke. Ini kan ada 5 data. Oke. Kita disuruh menambahkan ke sheet-nya. Yang pertama ada nomornya 151, 152, 153, 154, 155. Oke, anggap namanya adalah A, B, C, D, E. Ya. Oke, tadi ini anggap saja misalnya namanya adalah A gitu ya. Ini B, C, D, ada E juga. Oke. Ini adalah data yang ada di bagian ISA tadi. Gitu. Oke. Kelima mahasiswa ini belum memiliki dosen wali, maka ini akan pastinya kosong, gitu kan? Oke.
Apakah Anda menemukan kejanggalan setelah Anda melakukan kelima data tersebut? Tuliskan. Dengan data seperti ini, ada nggak kira-kira kejanggalan yang kalian temukan? Kalau misalnya ada, bisa dituliskan di laporannya. Oke, kira-kira seperti itu untuk praktikum kali ini, di mana ketika kita melakukan update, delete, dan insert tadi yang terakhir sangat menunjukkan bahwasanya Microsoft Excel itu memiliki masalah dalam pengelolaan data, terutama dalam redundansi ketika yaitu kita memasukkan informasi yang sama secara berulang-ulang. Yang kedua itu adalah multiple teams yang sangat berpengaruh ketika kita melakukan update, delete, dan insert. Silakan dicoba untuk praktikumnya dan video ini bisa diulang-ulang untuk memperdalam materinya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.